dengan saya Toyana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Paku Haji 1 Kabupaten Tangerang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Siti Kausu Nasri. Biasanya kami panggil dengan Miss Chun. Ya. Beliau adalah guru kelas 6 di SD Negeri Paku Haji 1 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Toyana. Iya, bagaimana kabarnya nih Miss? Oh, luar biasa. Harus luar biasa. Harus luar biasa, alhamdulillah. Semangat terus ya. Harus. Baik, lagi sibuk apa nih Miss nih? Kelas 6 hari ini tadi sudah dengan guru partner kerjanya kami sudah sedang mempersiapkan materi tentang ujian praktek. Oh, sebentar lagi ya, iya, ujian praktek lagi. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang. Siap, ya. Selain ujian praktek, jelas yang sekarang lah ya. kegiatan supervisi, observasi ya, supervisi akademik ya. Nah, hari ini kita akan mengadakan percakapan perobservasi dulu nih Miss nih, sebelum kita akan melakukan observasi di kelas nanti akan saya lihat jalannya proses pembelajaran yang akan Miss lakukan. Nah, tujuan diadakannya observasi supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Miss lakukan, dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi ini sebagai langkah awal ya, sebelum nanti Miss lakukan kegiatan pembelajaran. Kegiatan percakapan praobservasi ini dilakukan karena saya ingin melihat kesiapan Miss nih ya sebelum nanti melakukan pembelajaran yang akan dilakukan besok gitu ya. Nah, baik Miss, kira-kira apa sih yang Miss harapkan nih dari kegiatan ini gitu? Dari kegiatan observasi yang nanti akan kita laksanakan, satu yang pasti pertama adalah kan sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran ada tujuan pembelajaran yang saya ingin tercapai. Yang pertama, terus yang kedua memberikan sudah ngobrol sama Ibu Toyana, ini ada salah satu metode yang menurut saya terbaru, jadi memberikan pengalaman belajar baru kepada anak-anak di kelas. Gitu ya, jadi yang ingin Miss harapkan itu tujuan pembelajaran tercapai, kemudian ingin menerapkan metode pembelajaran yang baru tadi. Metode anak-anak juga bisa menikmati kegiatan pembelajarannya. Oh gitu ya, jadi biar tercipta suasana yang lebih menyenangkan gitu ya, berbeda dengan yang seperti biasanya. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Miss Sun mau mengambil materi tentang apa nih? Materinya pembelajaran matematika. Pelajaran matematika. Bertepatan sama sekarang kita mau belajar tabung. Jadi kita akan mempelajari unsur-unsur sama jaring-jaring tabung. Jadi mata pelajarannya matematika, kemudian materi yang akan disampaikan adalah unsur dan jaring-jaring tabung ya. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, tujuan pembelajaran apa sih yang ingin dicapai nih di pembelajaran? Tujuan pembelajarannya sih sebenarnya ada dua ya. Yang pertama ada video pembelajaran yang akan saya putar, dan dari situ anak-anak memahami unsur dan jaring-jaring tabung itu dengan baik. Ya, dari kemudian ada diskusi dengan teman-temannya, dan dari diskusi dan tugas yang diberikan anak-anak bisa mendapat materi unsur dan jaring-jaring tabung itu lebih baik karena kan sharing sama teman. Iya, jadi supaya mereka lebih memahami lagi konsep unsur jaring-jaring tabung ya. Baik, lalu bagaimana nih dengan area pengembangan yang ingin Miss capai nih di pembelajaran nanti? Tadi kan sempat saya ungkapkan, ini ada metode terbaru ya, metode diferensiasi. Dan di dalam metode diferensiasi itu ada hal yang dimunculkan, yaitu KSE. Ya, jadi saya ingin coba ingin coba sentuh area KSE itu sendiri. Jadi ingin mengembangkan tadi metode diferensiasinya, kemudian dari KSE-nya juga. Betul. Gitu ya Miss ya, karena mungkin belum pernah ya KSE ya. Jadi Miss ingin mencoba mengembangkan di situ. Nah, selanjutnya rancangan pembelajaran seperti apa nih yang ingin Miss lakukan gitu di kelas besok? Pendekatan yang saya gunakan scientific, terus metodenya strateginya
cooperative learning dengan metode yang tadi, diferensiasi, ada penugasan secara diskusi anak-anak. Anak-anak nanti setelah diskusi akan presentasi dan bertanggung jawabnya sesuai tadi KSE itu tadi kan ada di dalam situ kan ada bertanggung jawab dengan tugas yang akan mereka lakukan. Jadi mereka presentasi tugasnya di depan kelas. Nah KSE-nya berarti yang akan diambil itu tadi bertanggung jawab, kemudian di relasi kemampuan berelasi ya saat mereka berdiskusi. Betul. Gitu ya Miss ya. Iya luar biasa ya. Kayaknya udah betul-betul mempersiapkan nih Miss nih. Iya. Insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan namanya rencana. Ya mudah-mudahan sih rencananya berhasil. Ya berhasil gitu ya. Nah kemudian media pembelajaran apa nih yang ingin Miss pakai gitu ya di pembelajaran? Medianya saya tadi sudah sempat saya sebut video pembelajaran yang akan mereka tonton nanti sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran. Kemudian atau ada saya bawa nanti materi untuk setiap kelompok yang berbeda karena kan ada tiga kelompok dengan 3 gaya belajar yang berbeda. Jadi medianya nanti berbeda-beda nih ya antara yang gaya belajarnya auditori, yang gaya belajar visual, kemudian kinestetik gitu. Berarti nanti Miss menyiapkan beberapa media ya, bukan hanya satu aja ya. Betul. Ya dengan tadi video pembelajaran juga. Luar biasa nih Miss ya. Nah kemudian nih untuk kegiatan observasinya mau dilakukan kapan, jam keberapa gitu supaya nanti saya bisa atur jadwal gitu Miss. Ya lebih cepat lebih baik sih pertanyaan. Siap. besok kami saya siap, anak-anak sekolah siap menerima. Besok karena ada pelajaran matematika di jam pertama Putayana. Jam pertama ya. Oke. Besok jam pertama dan jam kedua 2 jam pelajaran. Jam 7:30 ya Miss ya? 7:30. Oke, 7:30 ya. Nah baik Miss, besok insya Allah saya akan melakukan observasi ya. Nanti saya mungkin akan mencatat beberapa hal-hal yang yang terjadi di dalam kelas gitu ya. Bagaimana suasana di kelas, kemudian apakah penyampaian sudah betul-betul sampai belum nih ya ke anak-anak gitu ya. Kemudian anak-anak juga bagaimana antusiasnya mereka, kemudian bener nggak mereka udah dapat nggak nih tujuan pembelajaran yang ingin Miss capai tadi gitu, si anak ini benar-benar menguasai atau belum gitu ya. Nah nanti setelah kita melakukan observasi nih, langkah selanjutnya kita akan mengadakan percakapan pasca observasi. Nah di percakapan pasca observasi ini nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik Miss. Jadi nanti kita di depan pengajar praktik gitu ya. Begitu kira-kira Miss. Siap. Nah sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini nih, kira-kira hal apa saja yang Miss dapatkan gitu dari percakapan kita tentang ini, praobservasi ini? Ya, saya refleksi ke diri saya sendiri lagi akhirnya. Seberapa siapa saya baik itu dari segi materi dan segi pembawaan nanti kan ini kan karena hal baru yang akan saya coba apply di anak-anak di kelas saya. Jadi yang didapatkan lebih siap mungkin ya, lebih siap bagaimana nanti yang akan disampaikan gitu ya Miss ya, materinya, kemudian media yang disiapkan juga ya. Nah baik Miss, terima kasih banyak nih atas waktunya bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan praobservasi ini. Nah semoga kegiatan observasi yang besok kita lakukan bisa berjalan dengan lancar dan tujuan yang ingin dicapai tercapai gitu ya, dan berhasil gitu ya. Karena mungkin ini pengalaman awal dari Miss yang menerapkan metode diferensiasi, kemudian KSE gitu ya, pengalaman baru gitu ya.
Kalau kemarin mah baru dengar-dengar aja, ini mau coba menerapkan gitu ya. Mudah-mudahan berhasil ya Miss, sukses. Terima kasih. Baik, demikian percakapan praobservasi pada hari ini. Sampai jumpa pada kegiatan observasi dan percakapan pasca observasi yang akan dilaksanakan besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Miss. Seperti biasa nih, Miss mau tanya dulu nih kabarnya hari ini gimana? Ini kelompok sini sudah pada sarapan semuanya? Sudah. Dua? Tiga? Oke, tadi kalau sudah sarapan, sudah diisi perutnya, sudah siap menerima materi hari ini. Sebelum ke materi nih, Miss mau ngajakin kelas 6A nih kesepakatan untuk kegiatan belajar hari ini. Kesepakatan kelas ya. Kelas 6A bisa lihat di papan tulisnya ya, kecil ya, ada beberapa kesepakatan kelas yang harus kita patuhi sama-sama. Yang pertama, bisa baca apa Pak Ji? Oke, datang ke kelas tepat waktu. Ya nggak apa-apa, Pak Ji yang minta mau yang jawab nggak apa-apa. Datang ke kelas tepat waktu. Hari ini ada yang datangnya kesiangan nggak? Ada yang datangnya kesiangan nggak? Yang di tengah menyimak. Oke, hari ini Miss mau kelas 6A semuanya, baik yang di pojok kanan, pojok kiri, di depan Miss, menyimak pembelajaran ketika sedang berlangsung, baik itu Miss atau nanti ada materi yang akan ditampilkan. Yang ketiga, ya, menjaga kelas tetap bersih. Sekarang lihat di kolom mejanya ada ya, ada yang Miss sering ingatkan berkali-kali, yang nomor 4, berbicara dengan baik dan sopan. Miss ingatkan setiap hari, berbicara dengan baik dan sopan nih, awas. Kemudian nih yang nomor 5, tolong ya semuanya saling tolong. Yang terakhir, mengingatkan teman ketika salah. Ini 6 kesepakatan kelas yang sudah kita buat ya. Oke, lanjut. Sebelum ke materi, kalian masih ingat kan sebelumnya kita materi seni budaya, kamu tampil menyanyi. Masih ingat nggak lagunya? Lagu apa? Ambilkan bulanku. Coba Miss mau sama-sama nih kelas 6A. Masih ingat nggak liriknya? Oke, ya bareng-bareng. Yang diam aja nanti nyanyinya di depan sendirian.
Nah, itu sekilas info tentang lingkaran kalori. Satria, masih ingat nggak rumus keliling lingkaran? Ayo. 2 kali Nah, kalau luas lingkaran, Dimas, L sama dengan P kali R. Ya, P kali R kali R. Nah, oke. Sekarang kita lanjut ya. Nih, Miss mau sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran hari ini. Kita hari apa ya? Selasa. Tanggal berapa kalau Miss boleh tahu? 27 apa? Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau dari awal sampai akhir sudah komitmen. Terima kasih atas hari ini. Kalau ada yang bilang terima kasih, jawabnya apa ya? Oke. Nah, Miss tutup. Kalian baca doanya dalam hati masing-masing ya. Semuanya kita baca doa. Baca doanya dalam hati. Doa dimulai. Selesai. Ya. Ya udah, selamat
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya dalam percakapan pasca observasi bersama saya Toyana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tangerang. Kali ini saya ditemani oleh Miss Chun, guru yang telah diobservasi, dan Bapak pengajar praktik saya dengan Pak Ano sebagai pengajar praktik calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tangerang. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Ano. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Ano? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Miss. Sehat ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah luar biasa. Masya Allah. Hujan-hujan gitu ya. Nanti di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan proses jalannya observasi di kelas yang telah kita lakukan kemarin gitu ya Miss ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Miss lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih, bagaimana perasaan Miss nih dengan berjalannya kegiatan observasi di kelas itu yang sudah dilakukan gitu kemarin sudah berlangsung? Perasaannya secara bersama sih senang ya, bisa mengaplikasi metode baru yang kemarin kita sudah pernah singgung sama metode berdiferensiasi itu. Senang ya. Alhamdulillah ya. Dan enggak sih. Ya, udah. Udah selesai. Baik, alhamdulillah berjalan dengan baik juga ya Miss ya, alhamdulillah. Nah, bisa diceritakan kembali Miss, area perkembangan apa sih yang Miss lakukan gitu ya di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Miss lakukan? Dari area perkembangan yang coba saya ingin munculkan adalah kemarin kan sudah kita pernah singgung di interview yang sebelumnya yang pasca pra-observasi ada KSE yang ingin saya capai sama di kelas saya, kemudian ada tujuan pembelajaran yang ingin dituntaskan di situ, sama aplikasi berdiferensiasi, proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Terus langkah-langkahnya ya sebelum kegiatan observasi saya sempat sama anak-anak melakukan tes, karena kan sebenarnya sudah kenal anak, cuma kayak pembuktian ya validasi lah, walaupun mungkin online sih. Ada tes yang harus dilakukan sama anak-anak dan gaya belajar apa yang dominan sama mereka. Dan di dalam sebuah pembelajaran juga saya melakukan diskusi untuk 3 kelompok yang sudah saya buat dari gaya belajarnya masing-masing. Biasa ya, jadi kemarin area pengembangan itu KSE ya Miss ya, kemudian tujuan pembelajaran yang ingin dicapai juga. Lalu langkah-langkah yang sudah Miss lakukan, Miss sudah melaksanakan tes diagnostik ya sebelum kegiatan observasi ya. gitu ya. Di tes diagnostik itu kemarin untuk menentukan apa saja Gaya belajar anak-anak sudah. Jadi sebenarnya kalau lihat satu kelas ini, saya sempat ngobrol sama Bu Tayana, kayaknya Bu, kelas saya itu kinestetik semua. Kinestetik ya, semua, tapi ketika dibantu sama di online, ada tes online itu ternyata muncul, ternyata syaratnya tidak hanya kinestetik, malah kinestetiknya nggak ada, cuma ada visual, hampir 70%. Paling besar itu 70% dari ketiga, jadi nggak ada yang 51% gitu ya. Tapi yang ini berarti sesuai dominan, yang paling dominan anak. Jadi setelah diadakan tes diagnostik tadi, kemudian Miss mengetahui ya
apa isi ini gaya belajarnya Gaya apa. belajarnya yang paling dominan yang mereka punya. Kemudian dari area pengembangan ya yang Miss lakukan gitu kemarin tuh apakah sudah berhasil atau belum gitu? Berhasil tapi belum maksimal ya Bu Tayana. Ada beberapa hal yang di sini kayak didiskusi deh, diskusi ini karena kelompoknya 3 dan jatuhnya kelompok besar dan karena kita anak-anak belum terbiasa, jadi masih ada beberapa anak dari masing-masing kelompok nggak aktif, jadi tidak aktif berdiskusi, Kurang aktif. aktif berdiskusi. Menurut ini kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya? Kenapa itu mereka kurang aktif gitu dalam berdiskusi itu? Saya coba bertanya sama anak-anak di setelah kegiatan pelajaran itu, kenapa kamu kok diam aja di kelas, maksudnya di kegiatan yang diskusi. Jadi kayak anak itu malu kan namanya diskusi kan berarti kan mengungkapkan pendapat dari materi atau tugas yang mereka punya. Jadi cenderung malu ya. Cenderung malu sama temannya sendiri kan ya. Lalu ada nggak yang Miss lakukan gitu ya untuk apa supaya mereka tuh rasa malunya makin berkurang gitu? Ada nggak yang Miss lakukan gitu? Yang saya lakukan sih waktu itu kan baru keliling masing-masing kelompok kayak ayo ungkapkan kayak kasih apa ya motivasi kancing kan sebenarnya kayak nggak usah anggaplah kayak ngobrol, tapi mereka merasa kayak tertekan oh ini lagi belajar, jadi kayak mungkin beda kali ya bukannya kayak tekanan. Maksudnya ini kasih tugas ini menulis tulis yang kamu ngobrol biar tugasnya selesai dengan baik gitu. Jadi kayak lebih motivasi secara Terus dengan Miss ngasih motivasi tadi gitu, ada nggak pengaruhnya gitu ya atau hasilnya gitu? Mereka oke. Walaupun mereka tidak saya bisa enggak, mereka akhirnya mau sih kayak tapi walaupun memang tidak minimal sih maksudnya udah ini gitu, jadi walaupun tidak benar-benar aktif karena ya yang aktif memang menurut saya lihat sih memang yang punya PD-nya lebih tinggi, mereka tidak terlalu PD sebenarnya. Ketika ini yang pendiam pun yang bisa akhirnya mau kolaborasi sama teman-temannya. Jadi sebenarnya berhasil gitu Miss ya? Kalau ya tidak 100% sih karena masih ada. Nah, menurut ini apa kekurangannya atau kendala-kendala apa yang dihadapi saat di kelas gitu, pembelajaran di kelas apalagi kan Miss baru yang menerapkan metode diferensiasi ini baru gitu. Pasti kan ada kendala-kendala yang dihadapi gitu. Yang pertama sih karena ini hal baru ya saya sendiri dengan bahasa Inggris tentang menurut saya kendalanya sih kayak anak-anak masih kurang aktif aja ya, anak-anak kurang aktif. Terus saya juga dari dirinya sendiri saya berarti harus kayak motivasinya lebih lagi tuh karena kan terus dasar diskusinya kelas besar ya, kelas besar dibagi 3 kelompok itu lumayan besar ya pertanyaannya, jadi saya merasa ada cara lain yang harus digunakan biar walaupun diskusi besar anak-anak itu tapi aktif semua dari anak-anak Kendalanya yang paling yang kurang aktif ya, yang aktif dalam pembelajaran. Kira-kira apa sih kenapa gitu ya mereka tidak mau terlibat gitu dalam apa diskusi dalam beberapa diskusi itu gitu? Kenapa sih? malu
Oh iya, ya. bingung sendiri. Mungkin karena apa namanya, apakah kegiatan diskusi di kelas itu baru kali ini atau sering gitu? Sebenarnya saya ada kegiatan itu tidak, tadi kan saya bilang tidak dalam sama-sama. Paling kami bisa 3 orang, jadi karena mungkin kalau bertiga akhirnya mereka akan melakukan dan menemukan solusi untuk tugasnya bersama-sama. Ini yang mungkin ada andil-andilan kali ya kita yang jadi karena yalah, nah ini mah saya jadi penonton aja, kadang kan nggak, jangan liatin kamu ya, jadi akhirnya kayak ngasih ayo kalau nanti aku pintar ini doang, kamu sendiri ketinggalan aja. Dia pinternya bareng-bareng karena kita kan belajarnya bareng-bareng. Jadi tadi diskusinya menurut Miss karena diskusi besar gitu ya. Jadi biasanya Miss melakukannya diskusi kecil. Jadi ada perbedaan tuh Miss ya gitu ya. Nah, kemudian saya ingin tanya rencana ke depan nih ya, rencana ke depan yang akan Miss lakukan adalah melakukan pembelajaran sesuai dengan kenyamanan mereka masing-masing gitu ya. Apa yang sesuai dengan gaya belajar mereka gitu, kira-kira apa gitu rencana ke depan supaya mereka semua tadi terlibat aktif, kemudian mereka juga enjoy gitu ya dalam belajar gitu ya, sesuai dengan gaya belajar mereka. Saya sih ingin coba lagi gitu ya. Saya ingin coba lagi walaupun dengan kelompok percakapan pertama, tapi mungkin di dalam kelompok itu sendiri walaupun nanti sudah berbeda, ada tugas yang dibedakan lagi di dalam kelompok. Jadi semuanya terlibat dan mengerjakan tugasnya bareng-bareng, tapi saling berkaitan. Yang akan saya coba ya, terus dengan mungkin kalau mungkin nggak tiap hari ya, kan tergantung materi dan kegiatan pembelajaran. Saya akan coba lagi jadi kayak habit, jadi nanti akan kebiasaan. Dengan kebiasaan mereka nggak akan canggung lagi dan mulai ya emang harus ketika dikumpulkan, dibuat diskusi, dibuat kelompok, berarti harus diskusi, harus bareng-bareng. Jadi mereka jadi apa yang harus mereka lakukan. Jadi mau jadi habit baik sih buat mereka. Mungkin membuat pembiasaan gitu ya, supaya mereka terbiasa nih dengan kemampuan mereka berrelasi tadi ya. Kolaborasi sama teman. Mudah-mudahan nanti yang apa yang Miss rencanakan terrealisasi gitu ya, dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan yang kemarin ya. Mungkin karena kemarin pengalaman pertama gitu ya Miss ya, mungkin nanti setelah tahu trik-triknya gitu ya, Miss punya rencana-rencana yang lebih keren lagi gitu ya, yang lebih luar biasa lagi. Saya tunggu nih cerita-cerita Miss ya, apakah bisa merealisasikan rencana yang tadi sudah Miss rencanakan gitu ya. Nah kira-kira kapan nih Miss bisa ingin merealisasikan rencana ini? Itu pasti lebih baik sebenarnya. jadi tadi pembiasaan atau habit baiknya bisa, kan mereka masih usia yang belum bisa dibentuk sebenarnya sekolah dasar ya. Jadi habitnya bisa langsung bisa terus di apply gitu di kelas, paling tidak di kelasnya, dan nanti buat kelanjutan. Ini nggak sambung lagi dengan kalau ada satu ya saya. Jadi mereka akan tahu posisinya dan perannya masing-masing. Nah, jadi secepatnya ya misalkan tapi cepat lagi sih. Lalu komitmennya nih ya, komitmennya ketika melakukan rencana itu tadi ya, dari setiap rencana yang kami lakukan gitu kan, tentunya punya tanggung jawab dan komitmen. Iya, dia 100% ya. Dilakukan sebaik mungkin biar hasilnya maksimal, karena kemarin sudah hasil
dari kegiatan apa namanya kegiatan pertama dan metode baru, proses pembelajaran yang baru pertama kali dilakukan, jadi segera oh ya saya kurang di sini, jadi ada perbaikan ke depannya. Belajar lebih baik lagi. Tentu saya dari kekayaan sih. Saya butuh Sama-sama belajar ya Miss ya, saya juga belajar. Baik Miss, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Miss rencanakan tadi cepat terrealisasikan, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal juga ya Miss ya. Tetap semangat ya. Terus untuk pendidikan terutama di sekolah kita mudah-mudahan bisa berubah lebih baik. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Ano sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan baliknya atas percakapan pasca observasi ini, atau mungkin ada masukan-masukan terkait kegiatan observasi di kelas. Baik, terima kasih Bu Tayana, Bu Miss apa? Miss Jun, Pak. Miss Chun, Chunnya apa nih? Alhamdulillah hari ini kita udah ada percakapan pasca ya, pasca observasi. Alhamdulillah tadi Bu Tayana sudah beberapa menyampaikan bagaimana pertanyaan-pertanyaan pemantik ya, terutama di sini umpan balik yang menguatkan ya Miss Chun ya, biar lebih kuat lagi menemukan suatu hal yang baru gitu. Dan dari kemarin hasil observasi ternyata ada beberapa hal yang setiap kegiatan itu nggak mesti harus sempurna ya. Mungkin ada beberapa hal, inilah namanya perbaikan yang perlu kita lakukan di kelas. Karena di kelas itu seyogianya kita kan harus refleksi. Karena kalau tidak ada refleksi, evaluasinya ya kita kapan mau perbaikan gitu kan. Ini dilakukan tadi dengan pertanyaan-pertanyaan Bu Tayana dengan metode coaching ya. Artinya ada tujuannya tadi bagaimana perbaikan dilakukan. Kemudian di sini identifikasi tadi udah banyak sekali yang ditanyakan Bu Tayana ya. Bagaimana di kelas ya, apa hal yang bisa dilakukan oleh Miss Lee ya. Kemudian ada di sini setelah diidentifikasi ternyata kan kelompok yang kecil, kelompok besar, kemudian masih ada siswa yang belum aktif ya tadi ya, itu bagaimana mengaktifkan siswa tadi udah beberapa hal yang sudah diidentifikasi. Kemudian rencana aksinya tadi ya yang membuat lebih diskusinya lebih besar ya, dari kecil besar gitu. Artinya dari pembiasaan kecil, karena anak udah terbiasa dengan 3 orang tadi ya, dibawa ke forum yang lebih besar sehingga mereka lebih berani gitu, tertantang ya, sehingga pembelajarannya lebih berbeda lagi, pengalamannya berbeda ya. Itu juga rencana aksinya. Kemudian ada beberapa rencana aksi tadi yang ini ada tugas-tugas lain kali ya, tadi ada tugas-tugas yang mungkin LKPD ya bentuknya ya. Jadi ketika diskusi itu udah disiapin LKPD yang memacu seorang anak kita untuk aktif ya. Itu keren ya. Kemudian tadi rencana aksinya udah keren. Tanggung jawabnya tadi akan melakukan kegiatan berikutnya ya. Nah di sini juga perlu penguatan, siapa aja yang mungkin miscun gitu kan, bisa membantu miscun, dilibatkan. Itu juga tadi belum muncul, tapi artinya kalau kita sulit gitu ya, ya bisa kita dengan tadi juga ada sih, akan diskusi lagi udah Bu Tayana ya. Jadi kegiatan ini akhirnya tidak berhenti ya, selalu, karena berkesinambungan, karena kita seyogianya belajar itu mengajar juga perlu kita evaluasi, tidak ada yang sempurna ya, karena perbaikan itu yang penting di kelas, sehingga kelas kita menjadi kelas yang lebih baik ke depannya, sehingga Miss Chun ngajarnya anaknya nanti lebih kuat lagi. Itu dari saya. Mudah-mudahan ini secara garis besar ini dari tirtanya ya, Bu Tayana tadi udah mengalir ya, tirtanya udah mengalir luar biasa. Selamat buat Bu Tayana dan Miss Chun, makasih atas waktunya udah diobservasi ya. Ya itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ano dan Miss Chun. Terima kasih atas waktunya, sudah mau direpotkan ya Miss ya. Baik, demikian tadi percakapan rangkaian kegiatan dari pra-observasi, observasi dan kegiatan pasca observasi yang telah kami lakukan.
Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.